M6s adalah jawaban Meizu untuk beberapa smartphone kekinian yang udah hadir lebih dulu, seperti Vivo V7 atau Xiaomi Redmi 5. Ketiganya punya spek sekelas dan sama-sama berlayar 5,7 inci dengan rasio 18:9. Meizu M6s adalah smartphone terjangkau dengan bodi yang solid banget. Dibanding Vivo V7 atau Xiaomi Redmi 5, bobot M6s adalah yang paling berat, yaitu 160 gram. Penyebabnya karena bodinya full metal. Selain bobotnya terasa mantep, bahan metal juga bikin smartphone ini kerasa solid. Kalau ngomongin soal dimensi, ya nggak beda jauh dengan kedua pesaingnya dari Vivo dan Xiaomi. Karena memang dimensi layarnya sama-sama 5,7 inci dengan rasio 18:9. Jadi, smartphone ini bakal terasa enak-enak aja di tangan dan juga fit di kantong celana. Cuma memang ada beberapa catatan soal kenyamanan selama pemakaian. Salah satunya yaitu tombol powernya yang menurut kami terlalu ke atas. Karena area yang biasa dipakai buat naruh tombol power, dipakai buat nempatin sensor fingerprint. Ya, Meizu M6s emang agak unik. Meizu sepertinya mau bikin bodi belakang M6s kelihatan simple. Jadi sensor ini ditaruh di samping. Dan sensor ini sengaja dibikin ada cekungan biar lebih gampang dipakai. Mungkin kalian penasaran, nyaman gak sih? Selama pakai, kami ngerasa sensor ini fine-fine aja. Kerasa cukup cepat dan akurat. Tapi memang kenyamanannya masih kalah dibanding sensor yang ditempatin di tombol home atau bodi belakang. Karena area yang buat nempatin jarinya ini lebih kecil. Penempatan sensor di samping otomatis juga bikin bagian belakangnya jadi cukup sepi. Cuma ada logo Meizu dan modul kamera tunggal plus LED flash bulat. Untuk modul kameranya ini agak nonjol, tapi cuma sedikit aja. Dan di bagian depan, di area bezel atasnya, Meizu nyediain LED notifikasi. Sedangkan di bezel bawah, kosong, nggak ada apa-apa. Tombol navigasi ada di dalam layar. Lalu, di sisi bawah ada sederet jack audio, port micro USB, dan grill speaker mono. Meizu M6s datang dengan Flyme OS 6.3.1 berbasis Android 7.0. Seperti biasa, UI-nya nggak punya app drawer. Semua icon apps nongkrong di home screen. Pas ada di home screen, kita bisa swipe ke bawah buat akses jendela notif dan beragam shortcut. Bisa juga swipe ke atas buat fungsi search. Nah, hal baru yang ditawarin Meizu di M6s yaitu ada pada tombol navigasi. Kita bisa milih mau pakai 3 tombol seperti biasa atau cuma pakai 1 tombol Super M-Back. Kalau pakai tombol M-Back ini sebenarnya lebih simple, tapi butuh adaptasi biar nggak bingung. Karena satu tombol ini multifungsi. Dipencet buat fungsi tombol home dan disentuh buat tombol back. Sementara buat akses recent apps bisa swipe tepian dagu ke atas. Dan ganti dari satu apps ke apps yang lain tinggal swipe ke kiri atau ke kanan seperti ini. Mana yang lebih asik, semua tergantung selera masing-masing. Kalau kami sih lebih suka 3 tombol konvensional karena lebih terbiasa. Beberapa fitur yang kami suka dari UI-nya ini yaitu ada Game Mode, Kids Space buat limit penggunaan anak-anak, App Lock, dan ada built-in screen recorder yang bisa diakses dari jendela notifikasi. Satu hal yang mungkin banyak dikeluhin dari smartphone ini adalah resolusi layarnya yang cuma HD+, padahal dimensinya 5,7 inci. Ya, memang benar hal ini bikin kerapatan layarnya jadi kurang pol. Tapi di luar soal itu, layar Meizu M6s bisa nampilin warna yang enak di mata, dengan temperatur yang bisa disesuaikan. Kualitasnya nggak recehan lah, apalagi kalau kondisi mati, layarnya hitam pekat, jadi berasa kayak smartphone mahal. Buat penggunaan outdoor juga nyaman. Hal yang justru paling menarik dari hardware M6s ini adalah chipsetnya yang anti-mainstream. Meizu memadukan RAM 3GB dengan chipset Hexacore Exynos 7872. Karena jarang yang pakai, jadi performa chipset ini pastinya misterius. Seperti biasa, kami cari tahu via AnTuTu Benchmark versi 704. Skornya dapat 91.000 poin. Lalu kami bandingkan dengan Snapdragon 625 di Redmi 5 Plus dan Helio P23 di Oppo A83. Skor keseluruhannya selevel, tapi skor CPU-nya lebih tinggi Exynos 7872. Jadi sekarang udah kebayang ya, hardware di Meizu M6s ini ternyata kece juga. Lalu gimana dengan baterainya? Kapasitasnya sih standar aja, cuma 3000 mAh.
Tapi screen on time-nya ternyata not bad, bisa dapat 5-6 jam. Buat ngecasnya juga cepet karena udah support fast charging. Kami catat, waktu yang diperluin buat ngecas dari kosong sampai full sekitar 1 jam 20 menit aja. Agak sedikit di atas ekspektasi kami, kamera utama M6s bisa hasilin foto yang memuaskan. Definisi memuaskan yang kami maksud di sini yaitu hasil jepretan yang natural apa adanya. Jadi jangan harap bisa dapat foto dengan warna-warna ngejreng. Karakter kamera 16 megapiksel dengan aperture f2.0 di Meizu M6s cukup mirip iPhone, di mana warna hasil jepretan mirip seperti warna aslinya. Hal ini berlaku baik pas motret di kondisi terang maupun gelap. Motret di kondisi kurang cahaya pun, noise yang dihasilin bisa dibilang minim banget, dan detail foto tetap oke. Untuk motret outdoor, dynamic range-nya juga oke meskipun nggak pakai mode HDR. Hasil foto yang kece ternyata sebanding dengan ukuran filenya. Rata-rata, foto yang dijepret dengan kamera M6s berukuran 8-10 MB, yang artinya gede banget dan nggak dikompres lagi. Tapi yang perlu dicatat, shutter lag-nya ternyata nggak terlalu cepat, jadi pastinya susah kalau kita mau motret burst. Dan untuk mode-modenya nggak terlalu banyak, yang paling sering dipakai kalau nggak auto ya manual, di mana kita bisa atur shutter speed 1/8000 sampai 10 detik, ISO 50-1600, exposure, white balance, dan manual focus. Sedangkan buat selfie, ada kamera 8 megapiksel di depan. Meizu nyediain mode smart dengan 5 tingkatan beautify atau advance di mana kita juga bisa gedein kelopak mata dan ngecilin dagu. Plus ada satu mode lain yang menarik, yaitu funny snap buat pakai stiker-stiker lucu. Untuk kualitas kamera depannya, ini kebalikan dari kamera belakangnya, alias jauh dari kata wah. Apalagi kalau pas cahaya minim, bakal bergelimangan noise. Apa yang ditawarkan Meizu M6s cukup sukses bikin kami tertarik dengan smartphone ini. Khususnya karena M6s punya bodi premium, performa mumpuni, dan kamera natural. Semoga aja smartphone ini jadi masuk Indonesia, dan harganya nggak beda jauh di negara asalnya, yaitu cuma 2 jutaan.